salah satu penggemar minuman kekinian dengan tambahan bola-bola kenyal atau yang tren disebut boba. Namun, tahukah Anda jika minuman dengan berbagai macam jenis boba atau bulatan warna-warni ini rupanya bukan hal baru di Indonesia? Sebab sebelum penjual minuman boba berjamur di berbagai kota, sejarah kuliner Nusantara justru telah memiliki boba tradisional yang berbentuk bulat dan bertekstur kenyal. Minuman yang sudah ada sejak zaman dulu itu pun dikenal dengan nama wedang ronde. Berbeda dengan minuman boba yang menawarkan banyak bahan pemanis dan gula, wedang ronde justru dibuat menggunakan rempah dan bahan alami yang bisa mendatangkan manfaat bagi tubuh. Lantas, bagi Anda yang ingin mengenal minuman tradisional yang banyak ditemui di Yogyakarta dan Jawa Tengah ini, berikut Asal Muasal akan mengajak Anda menelusuri sejarah dan serba-serbi wedang ronde dalam jelajah waktu dan cerita. Sejarah wedang ronde sesungguhnya bermula dari minuman penduduk Cina yang bernama Dongzi atau Tang Yuan. Minuman hangat ini bisa sampai ke Indonesia karena banyaknya pedagang Cina di masa lalu yang berdatangan ke daratan Nusantara. Mereka pun memperkenalkan minuman ini ke masyarakat. Tang Yuan atau wedang ronde versi otentik dari Cina sesungguhnya memiliki kuah hangat dan manis saja. Namun, kemudian penduduk Indonesia kala itu mencampurkan jahe sebagai rempah khas untuk memperkaya rasanya. Sebagai jenis minuman yang menggambarkan akulturasi budaya kuliner Nusantara dan Cina, nama wedang ronde sendiri pun mengalami pengubahan bentuk dan pemaknaan, di mana ronde dalam bahasa Belanda berarti bulat, yang menggambarkan isian berbentuk bola kecil berwarna-warni dalam sajian wedang yang artinya minuman penghangat. Dan jauh sebelum Belanda datang, rupanya nama wedang jahe biasa disebut sebagai wedang guyup, yang berarti keakraban. Selain jahe, rasa manis di wedang jahe juga dibuat menggunakan gula merah atau gula Jawa yang lagi-lagi itu merupakan kekayaan bumbu masak tanah air. Dari inovasi itu, terciptalah wedang ronde yang begitu kentara. Dengan kehangatan dan rasa manis wedang jahenya, minuman ini sangat pas dikonsumsi pada malam hari, apalagi di tengah cuaca dingin. Nah, saat ini sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki musim penghujan. Wedang ronde pun bisa dijadikan kawan yang tepat untuk disantap di tengah suasana dingin hujan yang turun. Selain nikmat, tentunya komposisi rempah wedang ronde juga lebih sehat dari minuman boba. Wedang ronde juga sangat mudah dibuat di rumah, sebab tidak memerlukan bahan yang rumit dan mahal. Cukup dengan tepung ketan, gula merah, kacang tanah, jahe, dan isian lain yang sifatnya opsional. Anda sudah bisa meracik minuman hangat Anda sendiri dan juga bisa disajikan bagi orang tercinta. Di antara maraknya inovasi minuman modern, Taiwan boleh menjadi negara yang pertama kali memperkenalkan bola-bola boba dalam segelas minuman bernama bubble tea. Namun, jauh sebelumnya Indonesia juga memiliki ragam boba hasil warisan kuliner Nusantara. Dan berikut boba-boba ala Nusantara yang memiliki cita rasa yang kaya. Apa sajakah itu? Sagu Mutiara. Tahukah Anda, sagu mutiara merupakan boba Nusantara versi mini, di mana sagu mutiara terbuat dari tepung tapioka yang dibentuk menjadi butiran-butiran kecil, dan untuk menambah selera, sagu mutiara tampil dalam beragam warna. Ada banyak pilihan minuman dingin maupun kolak manis yang dilengkapi oleh boba-boba mini bernama sagu mutiara ini. Di Malang, Jawa Timur, terdapat wedang angsle yang menggunakan campuran kacang hijau, beras ketan putih, dan sagu mutiara. Dan bedanya dengan wedang ronde, kuah angsle menggunakan santan jadi rasanya lebih gurih. Minuman boba tradisional selanjutnya adalah kolang-kaling. Kolang-kaling yang berasal dari buah aren ini setelah diolah biasanya disajikan dalam bentuk utuh atau potongan-potongan kecil. Teksturnya yang kenyal membuat kolang-kaling biasa dimanfaatkan sebagai pelengkap minuman, di mana irisan kolang-kaling biasa ditemui pada wedang ronde, bajigur, es buah, dan es campur. Selanjutnya adalah biji salak. Bentuknya yang menyerupai biji salak membuat kuliner ini disebut sebagai biji salak. Dan sajian biji salak pun paling mudah ditemui sepanjang bulan puasa, di mana biasanya akan disantap bersama kuah santan dan gula kelapa. Biji salak merupakan kudapan milik orang Betawi, terbuat dari ubi jalar yang dicampur dengan tepung tapioka. Kemudian, direbus sehingga memiliki tekstur empuk dan kenyal.
Warna pada biji salak tergantung dari ubi yang digunakan, sehingga biji salak bisa berwarna orange atau ungu. Selain memberi warna, ubi juga menyumbang rasa manis alami untuk biji salak. Banyak yang mengira candil dan biji salak punya bentuk yang sangat mirip. Meskipun tampak mirip, sebenarnya candil dan biji salak terbilang berbeda, di mana biji salak berasal dari kuliner Betawi yang terbuat dari bola-bola ubi jalar yang dicampur dengan tepung tapioka kemudian direbus. Sedangkan candil berasal dari kuliner Jawa yang terbuat dari campuran tepung beras ketan dan air yang dibuat bulatan kemudian direbus. Jadi bisa disebut jika candil yang sebenarnya adalah tidak ada campuran ubi jalarnya ya pemirsa. Membahas mengenai biji salak, kira-kira kalau biji dari buah salak asli bisa diolah jadi makanan apa ya pemirsa? Nah, rupanya bentuknya yang terbilang keras dan kerap dibuang atau dijadikan bibit, biji salak juga bisa diolah menjadi minuman yang nikmat untuk Anda coba, yaitu kopi dari biji salak. Di mana biji salak yang sudah tua lalu dikeringkan untuk kemudian disangrai atau digoreng tanpa menggunakan minyak. Setelah benar